حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 9 Safar 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab atau matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Suara saya kedengeran? Jelas Ustaz. Atau Jelas atau jauh? Jelas. Sebentar. Jelas ini suaranya? Jelas Ustaz. Baik. Ahibatil muslimun a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang al-haditsu ats-tsamin wal 'ishrun, hadis ke-28. Saya bacakan hadisnya. An Abi Najihin Al-Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharifat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda'in atau muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawadidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Najih Al-Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat dan dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan. Karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata hasanun sahih. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Al-Irbad. Ainnya pakai kasrah, Al-Irbad. Ra-nya dikasih sukun, Al-Irbad. Dan irbad artinya adalah orang yang tinggi. Orang yang tinggi. Dan bisa juga maknanya adalah al-jalad, al-mukhasim. Seorang yang kuat, petarung yang tangguh. Ini namanya irbad. Kemudian bin Sariyah As-Sulami. Beliau berasal dari keturunan Sulaim bin Mansur. Makanya disebut dengan Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Karena keturunan dari Sulaim bin Mansur. Dan beliau termasuk dari orang-orang yang tinggal di As-Suffah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang miskin, dan mereka orang-orang asing di kota Madinah. Mereka tinggal di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir masjid ada semacam suffah, yaitu sebuah tempat yang teduh dan mereka tinggal bermalam di situ. Itulah yang disebut dengan ahlus suffah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu Abu Najih. Abu Najih. Dan beliau adalah orang yang masuk dalam agama Islam. Bahkan beliau sendiri berkata, orang yang masuk dalam agama Islam yang awal-awal maksud saya. Bahkan beliau sendiri berkata, kana ana rabi'ul Islam. Aku adalah orang yang keempat masuk dalam agama Islam semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Setelah beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka beliau pergi ke Syam dan tinggal di daerah Homs atau Hims bahasa Arabnya, Homs bahasa Latinnya, dan beliau termasuk daripada orang yang ahli ibadah, suka menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Surat At-Taubah ayat 92.
yang artinya dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Ini ayat surah At-Taubah ayat 92 menceritakan salah satunya tentang Al-Irbad bin Sariyah Abu Najih As-Sulami radhiyallahu anhu, yang mana beliau meskipun miskin ingin sekali bersedekah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai harta yang beliau bisa berikan kepada orang-orang tersebut sehingga bisa bersedekah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini sifat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Umar radhiyallahu anhu, kemudian seperti juga kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kaum fakir dari Muhajirin merasa iri dengan orang-orang yang kaya yang bisa bersedekah, sedangkan mereka tidak bisa bersedekah. Bukan iri karena kayanya, tapi iri karena ingin juga mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang bisa mendapatkan pahala dengan sedekahnya. Adapun wafatnya sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah Abu Najih As-Sulami radhiyallahu an, wafat di negeri Syam tahun 75 Hijriah pada kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, dan beliau memiliki hadis sekitar 31 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian hadis yang ke-28 ini adalah hadis yang penting. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan qauluhu kullu bid'atin dhalalah. Di dalam hadis ini ada perkataan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kata beliau min jawami'il kalim. Ini adalah kalimat yang pendek syarat makna, atau istilahnya jawami'ul kalim. La yakhruju anhu syai'un. Tidak keluar darinya sesuatu apapun. Artinya setiap bid'ah adalah kesesatan. Tidak ada yang keluar dari perbuatan bid'ah yang tidak sesat. Seluruhnya adalah kesesatan. Wa huwa aslun azimun min usuliddin, dan dia adalah pokok yang agung dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Fa kullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarju ilaihi fa huwa dhalalah. Maka setiap orang yang membuat sesuatu apapun yang baru dan dia sandarkan kepada agama dan belum ada asalnya dari agama yang dikembalikan kepadanya, maka ia adalah kesesatan. Wasawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat awil a'mal awil aqwal adh-dhahirah wal batinah. Baik itu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah, keyakinan hati, atau amalan, ucapan yang lahir ataupun yang batin. Ini perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang keutamaan dan kedudukan yang penting dari hadis ini. Kemudian juga kalau kita perhatikan kedudukan dan keutamaan dari hadis ini, bahwa di dalam hadis ini menetapkan berbagai macam
pondasi-pondasi dasar ajaran Islam. Yang pertama, hadis ini aslun fil wa'dhi. Hadis ini adalah pokok dasar dalam memberi nasihat. Ya, pemberian nasihat. Yang kedua, aslun fi ta'ati waliyil amr. Hadis ini adalah pokok sandaran dalam mentaati pemerintah yang berkuasa dari seorang muslim terhadap kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, aslun fi dhammil ibtida'. Hadis ini merupakan pokok sandaran tentang tercelaknya mengada-ngada di dalam agama. Kemudian yang keempat, aslun fil wasiyah. Hadis ini merupakan pokok sandaran dalam perkara memberi wasiat sebelum meninggal. Kemudian yang kelima, aslun fi dhammil ikhtilaf. Hadis ini merupakan pokok sandaran tentang tercelaknya berselisih, berbeda pendapat. Kemudian aslun fit tamassuki bis sunnah. Yang keenam, hadis ini merupakan pokok sandaran di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sekarang kita mulai mempelajari hadis ini pelan-pelan. Di situ disebutkan, yaitu Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi kami nasihat. Nasihat dalam bahasa hadis di sini wa'adhana atau mau'izah. Mau'izah adalah nasihat atau peringatan tentang akhir-akhir sesuatu. Peringatan tentang akhir sesuatu. Peringatan tentang siksa, peringatan tentang pahala yang melembutkan hati. Yang melembutkan hati. Itulah yang disebut dengan mau'izah. Makanya kita katakan tadi bahwa hadis ini adalah pokok sandaran dalam perihal memberi nasihat. Yaitu nasihat yang menusuk ke dalam hati, yang melembutkan hati, yang menyuburkan hati, terutama saat hati tersebut kering. Dan hadis ini di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, nasihat, ujangan pada suatu hari setelah sholat subuh. Diambil pelajaran dari hadis ini bahwa memberi nasihat, ujangan, salah satu waktu yang bagus adalah setelah sholat subuh. Karena setelah sholat subuh seseorang lebih bisa menerima nasihat. Karena setelah dia beristirahat dengan maksimal di malam hari, kemudian hatinya baru belum terkontaminasi dengan sesuatu dari kehidupannya karena dia baru bangun tidur. Kemudian di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Di sini terjemahannya agak kurang. Nasihat yang mendalam. Balighah, yang mendalam. Artinya mendalam dalam peringatan, dalam pemberian rasa takut, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 63, wa'idhum, nasihati mereka, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan ucapkan untuk mereka tentang diri mereka ucapan yang mendalam, masuk ke dalam hati. Biasanya nasihat-nasihat yang mendalam
itu dengan ucapan-ucapan yang indah, menyentuh hati. Maka Imam Ibnul Mu'taz mengatakan, ablaghul kalam ma hasuna ijazuh wa qalla majazuh wa kathura i'jazuh wa tanasabat suduruhu wa a'jazuh. Nasihat yang mendalam adalah yang tidak terlalu panjang, kemudian bagus pengolahan katanya, kemudian dalam maknanya, dan sampai ke dalam hati. Maka sangat-sangat dianjurkan bagi siapa yang memberi nasihat, hendaknya memilih perkataan-perkataan yang mudah dicerna, kemudian tidak terlalu bertele-tele dalam penyampaian nasihat dan wejangan, tetapi masuk ke dalam hati. Kemudian di situ tadi disebutkan yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Ini menunjukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat perhatian atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semestinya seorang Muslim mencontoh sikap ini, perhatian atas apa yang disampaikan dari nasihat dan wejangan-wejangan, terutama berdasarkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengalaman bahwa nasihat yang paling masuk mendalam dan terasa ke dalam hati adalah dari Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita mengolah-ngolah kata yang begitu sulit, ya, kemudian membuat retorika yang terlalu dibuat-buat, tapi sampaikan ayat Al-Quran, sampaikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya itu lebih berkah dan lebih masuk ke dalam hati. Kemudian juga ini menunjukkan bagaimana para sahabat hati mereka lembut, karena mudah untuk menerima nasihat, mudah berlinang air mata. Ada pepatah mengatakan, idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatu kal ardi in sabaqat la yanfa'ul matar. Jika hati itu keras, maka tidak akan bermanfaat satu nasihat pun. Seperti tanah, jika dia sudah tidak subur, maka tidak akan bermanfaat air hujan. Ini. Kemudian yang patut diperhatikan adalah bagaimana para sahabat mereka memelihara rasa takut di dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tangisan itu berasal dari rasa takut. Tangisan berasal dari rasa takut. Makanya di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa rasa takut kepada Allah, baik itu takut karena siksa-siksanya, maka ini sangat terpuji. Dan rasa takut tersebut memberikan pengaruh, yaitu berupa tangisan yang tidak dibuat-buat, dan tangisan tersebut juga terpuji. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, bagaimana rasa takut
kepada Allah menghasilkan tangisan karena takut kepada Allah. Dan menghasilkan pahala yang besar. Pahala yang besar tersebut, Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak disentuh keduanya oleh api neraka. Satu, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dua, mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijin nar man baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi dhara'. Tidak akan masuk ke dalam neraka siapa saja yang menangis karena takut kepada Allah sehingga susu masuk kembali ke dalam lubang putingnya. Ini menunjukkan kemustahilan. Susu yang sudah diperah tidak akan mungkin dimasukkan kembali ke dalam lubang putingnya. Ini menunjukkan kemustahilan. Seperti disebutkan dalam ayat, hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Maka ahibatil muslimun afanillahu wa iyyakum, ini dua hadis menunjukkan keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan lembutnya dan dipenuhinya hati-hati para sahabat dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dan menangis karena Allah adalah dua sifat yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah maka bergetar hati mereka. Begitu juga dalam surah Al-Hajj ayat 34-35. Wabashshiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat, yang benar-benar taat kepada Allah. Orang-orang yang jika disebutkan nama Allah, mereka bergetar hati-hati mereka. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam' mimma 'arafu minal haqq. Dan jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat mata-mata mereka berlinang air mata disebabkan apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat mempunyai dua sifat ini. Bergetar hati saat mendapatkan nasihat, dan nasihat paling utama Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, di dalam hadis ada kejadian yang begitu menarik. Dalam hadis riwayat Bukhari Rasul dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau bercerita anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghati syams fa shalla adh-dhuhra falamma sallama qama 'ala al-minbar fa dzakara as-sa'ah wa dzakara anna baina yadayha umuran 'idhaman. Bahwa Nabi Muhammad SAW keluar saat matahari sudah tergelincir, yaitu waktu zuhur.
Beliau salat zuhur. Lalu setelah salam salat beliau bangun naik ke atas mimbar. Lalu beliau mengingatkan tentang neraka. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya sebelum neraka terjadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Kemudian beliau berkata, siapa yang ingin meminta sesuatu, maka mintalah. Demi Allah, la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi fi maqami hadha. Saya ulangi, siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu, bertanyalah tentangnya. Demi Allah, tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku beritahukan kepada kalian sesuatu tersebut dari tempatku ini. Artinya waktu itu diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian hari kiamat. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa'aktharun nasu al-bukaa. Maka orang-orang pada waktu itu benar-benar menangis. Benar-benar menangis. Fa'aktharun nasu al-bukaa. Orang-orang pada waktu itu benar-benar menangis. Ini kebiasaan Nabi, para sahabat, mereka bergetar hati, takut kepada Allah yang menimbulkan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Dan semakin orang yang lembut hatinya, semakin banyak dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menangisnya karena takut ya, bukan karena kesulitan hidup di dunia, bukan karena sesuatu perkara-perkara duniawi saja, tetapi karena takut kepada Allah. Kemudian di dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda' fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Perhatikan baik-baik. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menganggap bahwasanya ini adalah nasihat perpisahan. Karena nasihat ini sangat masuk ke dalam hati. Sangat masuk ke dalam hati. Dan nasihat yang masuk ke dalam hati itu biasanya disampaikan oleh orang-orang yang ingin berpisah. Makanya kan salah satu kiat agar sholat kita khusyuk adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan sholat tersebut sholat perpisahan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu sholata muwaddi'" atau muwaddi'. Salatlah kalian dengan salat yang ingin berpisah. Artinya setelah salam maka dicabut nyawanya. Maka pada saat itu benar-benar seseorang akan benar-benar khusyuk. Ya. Kemudian juga kenapa para sahabat mengira bahwa ini adalah nasihat perpisahan? Karena dilihat dari nasihat tersebut seakan-akan menunjukkan kepada wasiat perpisahan yang setelah ini tidak bertemu lagi. Seperti dalam haji wada', Rasulullah SAW berwasiat juga, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahunku ini. Makanya disebut haji itu adalah hajjatul wada', haji perpisahan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dan memang benar kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, "Fakanat akhiru ma ra'aitu Rasulullah SAW ala mimbar."
itulah akhir aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Ternyata benar, setelahnya beliau wafat. Dan hadis-hadis yang keluar dari mulut Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal itu kedudukannya sangat kuat. Karena dia wasiat perpisahan, dan setelah itu tidak ada hukum yang menghapusnya. Makanya dia disebut dengan wasiat. Wasiat adalah pesan penting untuk orang yang masih hidup dari orang yang mau meninggal dan dikerjakan setelah meninggalnya. Ya, itu wasiat. Makanya di sini para sahabat mengatakan fa'ausina. Maka berilah kami wasiat. Berilah kami wasiat. Berarti apa yang disampaikan nanti oleh Rasulullah SAW ini pesan penting yang beliau sampaikan sebelum meninggal, dan hendaknya kaum muslimin berpegang teguh sebelum meninggalnya. Setelah meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah dan tunduk patuh kepada pemimpin kalian. Kita jelaskan dulu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua wasiat. Pertama takwa, kemudian taat patuh kepada pemimpin. Pemimpin yang berkuasa maksudnya dari kaum muslimin. Ini adalah dua wasiat yang apabila dikerjakan oleh seorang muslim akan terkumpul padanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Wasiat takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia dari mulai pertama sampai terakhir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa maka dia akan bahagia di akhirat. Adapun kebahagiaan di dunia akan didapatkan dengan ketaatan kepada pemimpin muslim. Ya. Kenapa? Karena dengan taat kepada pemimpin muslim, maka akan teratur kepentingan-kepentingan baik kaum muslimin. Akan teratur maslahat-maslahat kehidupan kaum muslimin. Dengan ketaatan kepada pemimpin, maka akan nampak agama, akan mudah mengerjakan syariat-syariat Islam. Ya, akan mudah mengerjakan syariat-syariat Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini juga yang penting. Di awal Rasulullah SAW memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasiat untuk taat dan patuh kepada pemimpin muslim. Ini menunjukkan bahwasanya taat dan patuh kepada pemimpin muslim merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan bahwa atfus sam'i wa ta'ah 'ala taqwa min atfil khas 'ala al-'am limazidil inayah wa ta'kid. Digandengkan ketaatan kepatuhan kepada pemimpin setelah takwa merupakan penggandengan khusus setelah umum. Umumnya takwa. Takwa yang khusus adalah taat kepada pemimpin muslim.
Dan ini semestinya harus menjadi perhatian bagi seorang muslim. Ya, seperti saya beri contoh biar mudah. Allah berfirman dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang artinya para malaikat turun dan ruh. Ini namanya atful khas alal am. Para malaikat umum, khususnya ruh, yaitu Jibril alaihissalam, menunjukkan keistimewaan Jibril alaihissalam di antara para malaikat. Begitu juga takwa umum, khususnya taat kepada pemimpin muslim, patuh kepadanya, menunjukkan pentingnya patuh dan taat kepada pemimpin muslim. Dan dua perkara inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW pada haji wada', haji perpisahan tadi. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Ummul Husain Al-Ahmasiyah. Beliau bercerita, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada, dan beliau bersabda, ya ayyuhan nas ittaqullah wa in ummira alaikum abdun habasyiyun mujadda' fasma'u lahu wa ati'u ma aqama fikum kitaballah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun dipimpin oleh kalian saya ulangi, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Dan jika kalian dipimpin oleh seorang budak berkulit hitam dari negeri Habasyah, Ethiopia, yang cacat, maka tak dengarkanlah, patuhilah, taatilah selama dia menegakkan di tengah-tengah kalian kitabullah, Al-Quranul Karim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dan patut diperhatikan, pendengaran kita kepada pemimpin, ketaatan kita kepada pemimpin adalah dalam perihal bukan maksiat. Apabila pemimpin memerintahkan kepada maksiat, la sam'a wala ta'ah. Tidak ada pendengaran yang didengar dan tidak ada ketaatan yang ditaati. Jika memerintahkan kepada maksiat, ya, jika memerintahkan kepada maksiat. Nah, tetapi ini yang sering kita orang keliru dalam memahaminya. Kita tetap patuh dan taat meskipun pemimpin tersebut bermaksiat, asalkan tidak memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat. Urusan dia bermaksiat, urusan dia berbuat zalim, maka itu tugas kita menasihati. Tetapi dalam keadaan kita masih patuh dan taat dan tidak memberontak. Pahami baik-baik. Kita wajib tetap mendengar perkataan pemimpin muslim, taat kepada perintahnya selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Apabila memerintahkan kepada maksiat, maka kita tidak ada ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin tersebut. Tetapi jika ada pemimpin yang zalim, yang bermaksiat, maka ketaatan kita tetap pada pemimpin tersebut dan kita diwajibkan untuk bersabar. Dan jika kita mampu, kita memberikan nasihat secara rahasia. Tetapi tidak boleh kita untuk
melepaskan ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin tersebut. Tidak boleh kita memberontak dari pemimpin tersebut. Selama mereka muslim, menegakkan sholat, membiarkan syiar-syiar Islam, tidak kafir dengan jelas kekafirannya. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Dan tidak akan pernah kita dapati, karena sebagian orang ada mengatakan bahwa kita taat, patuh hanya kepada pemimpin muslim yang benar-benar saleh, menegakkan Al-Quran dan hadis. Maka kita katakan hadis tersebut dan ayat Al-Quran sebelumnya memerintahkan kita untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Ya, taat dan patuh kepada pemimpin. Adapun urusan pemimpin zalim, pemimpin bermaksiat, maka tugas kita satu, memberi nasihat dengan cara yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, bersabar atas apa yang kita dapati dari pemimpin tersebut. Bukan tugas kita memberontak, kecuali ketika pemimpin tersebut jelas kekafirannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini yang patut diperhatikan. Karena sebagian orang berpendapat bahwa kita hanya taat kepada pemimpin yang benar-benar seperti malaikat, soleh, tidak pernah salah. Ini tidak ada dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan seperti itu. Yang ada dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah kita taat kepada pemimpin, kita mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut selama tidak diperintahkan dalam perihal maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun untuk seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Ini patut dipahami. Ya. Nah, kita lanjut. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Yang artinya di sini meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dalam riwayat yang lain, ada riwayat menyebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dari hadis Ummul Husain, Habasyian mujadda'an. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak berkulit hitam, mujadda', yaitu yang cacat. Kemudian atau yang buntung gitu ya. Dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Yaitu berkulit hitam seakan-akan kepalanya zabibah. Yang dimaksud dengan zabibah di sini maksudnya adalah hitam. Ya. Walau dalam riwayat Muslim, walau kana 'abdan habasyian mujadda'al atraf. Meskipun pemimpin tersebut budak dari Ethiopia, negeri Habasyah, yang mujadda'al atraf, yang buntung kaki-kakinya. Ya, yang buntung kaki-kaki ataupun buntung tangannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala. Kemudian dalam kata wa ta'ammara, meskipun dia menjadi amir, ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar menjadi pemimpin, raja, ya. Tersendiri tanpa diperintah oleh khalifah. Jadi dia mempunyai kekuasaan tersendiri gitu.
maka wajib pada saat itu ditaati. Meskipun dia budak, berkulit hitam, kemudian cacat, buntung. Kalau ada yang bertanya, bagaimana menggabungkan hadis ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Anas bin Malik, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari keturunan Quraisy. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisy." Manusia adalah mengikuti orang-orang Quraisy. Artinya pemimpinnya harus dari keturunan Quraisy. Maka jawabannya bagaimana? Ini kan tadi pemimpinnya meskipun dia budak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah ini contoh. Ini perumpamaan yang tidak terjadi. Tetapi kalau terjadi, ya, kalau terjadi. Kenapa demikian? Karena budak dari yang berkulit hitam tidak sah kepemimpinannya. Tidak sah kepemimpinannya menjadi pemimpin besar kaum muslimin satu-satunya. Tidak sah. Karena berdasarkan al-immah min Quraisy. Para pemimpin dari Quraisy. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang mengepalai seluruh kaum muslim. Jadi ini adalah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah juga memberi contoh, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid untuk Allah atau karena Allah walaupun seperti kecilnya angkraman burung. Jadi burung mengangkrami telur-telurnya sekecil itu, kalau dia membangun masjid sekecil itu, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Jadi ini hanya sebatas permisalan. Kemudian ada jawaban yang kedua, bahwa ini adalah kabar tentang hal gaib yang akan datang. Bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada kepemimpinan-kepemimpinan yang bukan pada yang berhak. Yang bukan pada yang berhak. Nih para ikhwan dirahmati oleh Allah. Seperti yang terjadi para perempuan memimpin, ya. Ini banyak beberapa kejadian di Mesir, seorang budak wanita pernah memimpin dan seterusnya, kemudian dijatuhkan dan semisal. Ini adalah tentang kabar bahwa di akhir zaman akan ada pemimpin-pemimpin yang bukan kapasitasnya untuk menjadi pemimpin. Itu jawaban. Bagaimana menggabungkan budak dari negeri Habasyah menjadi pemimpin, sedangkan Rasulullah SAW bersabda pemimpin dari kaum Quraisy. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja yang hidup dari kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maksudnya adalah keadaan. Bagi siapa yang hidup dari para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak di antara manusia. Karena terjadinya fitnah. Keadaan-keadaan genting
yang menghantarkan kepada kehancuran dan banyaknya perbuatan bid'ah, perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama. Kemudian perselisihan dalam kekuasaan disebabkan karena ingin harta dan kedudukan. Dan ini semua menyebabkan perselisihan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alaikum bisunnati. Jadi sebelum itu, dan ini merupakan kabar, berarti kabar berbentuk celaan dari Rasulullah SAW yang pasti terjadi. Orang-orang yang sepeninggal Rasulullah SAW pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Itu kabar yang pasti terjadi dan dia berbentuk celaan dari Rasulullah SAW. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwasanya perselisihan itu adalah fitrah, kita katakan bukan fitrah, akan tetapi itu kabar yang terjadi, ya, kabar yang terjadi di dalam bentuk, dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk celaan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Fa'alaikum bisunnati. Maka di sini ada kata-kata fa, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila terjadi perselisihan, maka yang bisa kita lakukan adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lafadz sunnah ini maksudnya adalah seluruh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafadz sunnah maksudnya adalah seluruh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ada 3 orang yang mendatangi rumah istri Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana ibadah Rasulullah SAW di dalam rumah. Kemudian diberitahu. Setelah diberitahu, ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap sedikit kalau begitu amalan kita dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya yang terjadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah musta'an. Cek. La haula wala quwwata illa billah. Baru masuk suaranya. Khairan insyaallah. 1 jam saya berbicara di Zoom kedengeran, tetapi di Facebook, di YouTube nggak kedengeran. Khairan insyaallah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang merubah ini. Sekarang perhatikan baik-baik.
Tadi kita sebutkan bahwa fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnahku yang dimaksud adalah seluruh ajaran Rasulullah SAW. 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW, kemudian mereka menganggap ibadah mereka selama ini tidak ada apa-apanya. Yang satu mengatakan kalau begitu saya akan sholat malam sepanjang malam, setiap malam. Yang satu mengatakan saya akan berpuasa setiap hari sepanjang hari, tidak pernah berbuka. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikahi perempuan. Maka kemudian 3 orang tersebut ditanya oleh Rasulullah SAW, kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi aku sholat malam dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka bukan dariku. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dari sunnahku di sini maksudnya adalah ajaranku. Sama dengan hadis ini, fa'alaikum bisunnati. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan penggunaan sunnah di dalam agama Islam, atau penggunaan kata sunnah maksud saya di dalam ajaran Islam mempunyai makna yang banyak. Di dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih, sunnah artinya adalah al-mandub, hal-hal yang dianjurkan. Pengertiannya ditinggalkan tidak berdosa. Itu arti sunnah di dalam ilmu fikih. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Kemudian arti sunnah di dalam ilmu hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti sunnah di dalam ilmu akidah artinya adalah pokok-pokok ajaran Islam, seperti Imam Ahmad mempunyai kitab As-Sunnah, ya. Dan arti sunnah adalah yang lain kebalikan dari perbuatan bid'ah. Sunnah adalah apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah adalah yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penggunaan kata sunnah di dalam syariat Islam. Baik. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Dan sunnah khalifah-khalifah rasyid yang diberi petunjuk setelahku. Sunnah khalifah maksudnya adalah ajaran para khalifah-khalifah rasyid yang diberi petunjuk setelahku. Tetapi ingat, ajaran para khalifah ini tidak akan pernah keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada pemikiran kita bahwasanya para khalifah membuat ajaran baru selain ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah kita jalankan, ajaran baru dari khalifah-khalifah juga kita jalankan. Tidak.
Para khalifah tidak membuat ajaran baru, tetapi mereka mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa digandengkan dengan ajaran khalifah-khalifah? Karena merekalah yang paling faham di dalam mengerjakan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sepertinya habis waktunya, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kepada yang baru mengikuti di Facebook, kemudian di YouTube. Tapi insya Allah nanti di-upload ulang melalui Instagram saya, mudah-mudahan tetap bisa kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas materi dari hadis Arba'in ke-28 yang telah saya sampaikan. Ustaz, ada kendala Ustaz ya? Kendalanya nggak tahu siapa yang merubah ini komputer saya. Insya Allah kajian Itiba ada rekamannya di YouTube Ustaz. Kajian malam ini. Ya. Siap-siap. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room. Anda bacakan ya Ustaz. Silakan. Pertanyaan pertama dari Ahuna Abu Maryam Wengki Putra. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama terkait masalah mentaati pemimpin. Apakah menerobos jalan ketika lampu merah merupakan bentuk kemaksiatan? Lantas bagaimana dengan ambulans dan lain-lain yang kadang butuh cepat? Kemudian yang kedua, ketika anak yang masih kecil bersin, lalu orang tuanya mengucapkan Alhamdulillah, apakah ini termasuk bid'ah, Ustaz? Demikian, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Menerobos lampu merah pada saat dia berwarna merah, ini haram hukumnya, karena berarti tidak taat kepada peraturan lalu lintas. Dan peraturan lalu lintas disediakan dan dibuat peraturan untuk menjaga keselamatan nyawa kaum muslimin. Di samping dia tidak mentaati peraturan pemerintah yang wajib ditaati, dia juga dapat membahayakan nyawa kaum muslimin. Maka berdosa siapa yang menerobos lampu merah, kecuali jika ada keadaan yang darurat, keadaan terpaksa. Dan setiap peraturan pasti ada keadaan terpaksanya. Maka para ulama mempunyai kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hal-hal yang terpaksa membolehkan yang terlarang. Seperti yang disebutkan dalam peraturan ya, ambulan, karena yang di dalam lebih berhak, di dalam ambulan lebih berhak untuk mendapatkan jalan agar mereka sampai ke rumah sakit sehingga mendapatkan perawatan dan nyawa terjaga. Dan salah satu tujuan dari syariat Islam adalah menjaga nyawa. 5 dari tujuan syariat Islam: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga kesucian kemaluan. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua adalah apabila seorang anak bersin, kemudian orang tuanya mengucapkan Alhamdulillah, apakah ini perbuatan yang boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah jika anak tersebut tidak dapat mengucapkan Alhamdulillah, maka tidak perlu orang tuanya untuk mengucapkan Alhamdulillah. Jika orang tuanya mengucapkan juga, apakah termasuk bid'ah? Maka jawabannya, jika memang dia meyakini itu sunnah,
anaknya bersin dan tidak bisa mengucapkan alhamdulillah, lalu orang tuanya mengucapkan alhamdulillah, maka ini termasuk mengada-ngada dalam agama. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ahuna Muhammad Rizko. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati keluarga yang masih berada dalam salah satu firqah menyimpang, di mana mereka sama sekali tidak mau mendengar ataupun diajak berdiskusi soal agama dikarenakan begitu kuatnya doktrin dari imam atau amir mereka yang melarang mendengar, mengambil ilmu, membaca website atau kitab-kitab syar'i yang bukan berasal dari kelompok mereka. Jazakallahu khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kelompok ini biasanya satu, mengkafirkan kaum muslimin, menganggap kaum muslimin yang tidak masuk kepada kelompoknya kafir. Yang kedua, mereka biasanya menganut sistem pembelajaran dengan cara mangkul, yang artinya seorang murid tidak boleh belajar kepada seorang guru kecuali saat sang guru tersebut mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pembodohan terhadap umat Islam. Saya beri contoh. Kang Dedi tidak bisa belajar Al-Fatihah dari saya kecuali ketika saya mempunyai sanad pembacaan Al-Fatihah saya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa mengajarkan kitab Sahih Bukhari kepada Kang Dedi atau hadis yang sekarang kita baca. Tidak bisa saya ajarkan. Kenapa? Karena saya tidak mempunyai sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya yang paling penting adalah sanad dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah, itu yang paling penting. Adapun dari saya kepada Imam Bukhari tidak penting. Ya. Karena dari Imam Bukhari kepada saya itu susah untuk diteliti siapa saja orangnya, siapa saja perawi-perawinya, dan yang paling penting adalah Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah. Mata rantai rawi ini yang paling penting. Dari Imam Abu Daud sampai kepada Rasulullah. Dari Imam Tirmidzi sampai kepada... Itu yang paling penting. Ataupun dari si Ustadz sampai kepada Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Ini ingat. Tidak terlalu penting. Dengan itu pun, maka saya katakan, kita mempunyai sanad yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun kita punya sanad sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kan saya kuliah di hadis, saya kuliah Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah, otomatis saya ada beberapa sanad yang sampai kepada saya. Ya, yang kita kejar waktu itu saat kita kuliah di Fakultas Hadis. Itu pun mereka tidak mau belajar kepada kita. Kenapa? Karena bukan kelompoknya. Intinya itu pembodohan terhadap umat. Ya, pembodohan terhadap umat Islam. Kemudian juga mereka menganggap yang tidak masuk ke dalam ajaran atau kelompok mereka maka najis, kafir. Dan itu susah untuk dibantah karena sudah banyak buktinya, bahkan Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Abu Maryam Abdullah Rai hafizahullah ta'ala, beliau sudah mengkupas itu di dalam kalau tidak salah risalah doktornya atau risalah magisternya. Wallahu a'lam. Nah, adapun cara menasehatinya adalah, maka kita katakan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin.
Kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak mau dan juga menyempal dari kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari M. Fauzi. Beliau orang Banjar juga Ustadz. Silakan. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Mau bertanya pertama, jika kita sedang ikut kajian ada nasihat yang tembus ke hati yang membuat dada bergetar, bahkan membuat air mata berlinang, dan semangat untuk mengamalkan nasihat tersebut, apakah itu pertanda hati kita diberikan kelembutan oleh Allah? Kemudian yang kedua, mohon diberikan amalan dan caranya agar setiap berdoa kita menangis rasa takut kepada Allah. Demikian Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jawabannya adalah iya, jika seseorang mendengar nasihat baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atau yang semakna dengannya lalu dia menangis, berdinang air mata, menghujam ke dalam hati, maka itu tanda kelembutan hati. Kemudian adapun doa yang bisa dibaca agar hati kita lembut, di antaranya adalah doa minta ditambahkan iman, dicintakan iman, dibencikan maksiat, seperti Allahumma habbib ilainal iman, zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan, waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan indahkan keimanan tersebut dalam hati kami, dan bencikan kepada kami kefasikan, kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun secara doa secara khusus agar hati lembut, saya belum mengetahuinya. Tetapi secara umum seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Tias PTI. Adakah batas toleransi kita terhadap para pelaku bid'ah? Bagaimana sikap kita jika pelaku bid'ah adalah pasangan hidup kita? Sudah berusaha dinasihati akan tetapi belum masuk ke hati beliau. Demikian Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Batas kita dalam bergaul dengan ahli bid'ah tergantung dari perbuatan bid'ah yang dilakukan. Apakah bid'ahnya tersebut mukaffirah, mengkafirkan pelakunya, ataukah bid'ahnya tersebut mufassiqah, menjadikan pelakunya fasik, pelaku dosa besar, ataukah bid'ahnya tersebut tidak sampai kepada demikian. Maka jika mukaffirah, maka pada saat itu jika yang bertanya ini adalah perempuan, berarti dia wajib untuk memisahkan dirinya dari suami yang melakukan perbuatan bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan pelakunya. Tentunya setelah dinasihati. Setelah dinasihati, kemudian setelah dinasihati oleh dua keluarga besar, dan dia masih melakukan perbuatan bid'ah mukaffirah. Seperti pada bid'ah-bid'ah yang menjadikan seorang pelakunya termasuk daripada orang yang kafir. Meyakini Al-Quran belum lengkap, meyakini Jibril alaihi salam salah dalam menyampaikan wahyu, semestinya kepada Ali bin Abi Thalib bukan kepada Muhammad bin Abdullah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meyakini boleh meminta kepada orang yang sudah mati
wahai Hussein, wahai Fatimah, berikan kami kekuatan. Ini bid'ah mukaffirah dan membuat seseorang kafir dan musyrik. Meyakini bahwa para imam ma'sum dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan para nabi dan para rasul. Ini bid'ah mukaffirah. Ya, diharamkan dalam agama Islam. Dan apabila seorang perempuan mempunyai suami yang seperti itu, maka dia nasihati. Kalau tidak juga, maka dia panggil keluarga besar, 2 keluarga besar, nasihati. Kalau tidak bisa juga, maka dia wajib bercerai. Nah, tidak boleh seorang wanita muslimah, ahlus sunnah wal jamaah yang bertauhid di bawah kekuasaan seorang suami yang melakukan bid'ah mukaffirah. Adapun bid'ah mufassiqah, bid'ah yang membuat seseorang fasik, kemudian melakukan dosa besar, maka pada saat itu sama prosesnya, dinasihati. Kemudian jika tidak mempan, dipanggilkan keluar 2 keluarga besar untuk dinasihati. Ya, tetapi tidak sampai kepada derajat menggugat cerai ataupun wajib berpisah dengan suami yang seperti itu. Tetapi dia terus menasihati sampai dia benar-benar bisa mendapatkan suami yang terlepas dari perbuatan bid'ah tersebut. Jika yang bermasalah adalah istrinya yang melakukan perbuatan bid'ah, maka sang suami menasihatinya. Dan jika sampai kepada perbuatan bid'ah yang menyebabkan kepada kesyirikan, maka sang suami berhak untuk menceraikannya. Karena seorang laki-laki muslim tidak boleh, tidak halal beristrikan seorang wanita musyrikah, wanita yang musyrik. Seorang lelaki muslim hanya boleh menikahi muslimah dan wanita ahlul kitab, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Hajar Harumi. Izin bertanya Ustaz tentang tafsir Quran surat An-Nisa ayat 59. Jazakumullahu khairan. Demikian Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Perintahnya berbunyi untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Dan mentaati ulil amri. Ulil amri yang dimaksud ada 2, yaitu pemimpin dalam agama dan pemimpin di dalam kekuasaan. Pemimpin dalam agama yaitu para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan pemimpin dalam kekuasaan adalah pemerintah yang berkuasa. Dan para ulama sering menjelaskan pada ayat ini, ketaatan kepada ulil amri saat dia memerintahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat dia memerintahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa
kita wajib taat kepada ulil amri selama mereka mentaati Allah dan Rasul. Selama mereka memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, selama mereka memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Apabila mereka memerintahkan kepada ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada ulil amri sedikit pun. Ya, tetapi seperti yang saya ungkap tadi, bahwa bukan berarti kemudian kita meminta dari ulil amri agar mereka seperti malaikat, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mengerjakan kezaliman, tidak. Manusia senantiasa tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Maka pada saat itu kita ketika mendapati pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban kita satu, menasehati sesuai dengan yang diajarkan dalam syariat Islam, tidak mengolok-olok, tidak tidak mengolok-olok, kemudian tidak menghinakan mereka di hadapan khalayak ramai, tetapi menasihati mereka berduaan, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadihi fa in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh. Siapa yang ingin menasihati pemimpin, hendaklah dia mengambil tangannya. Artinya berduaan. Jika diterima nasihatnya, itu yang diharapkan. Jika tidak diterima, maka dia sudah menunaikan tugasnya. Itu satu. Yang kedua, dia bersabar. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersabar. Ketika para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayf. Wahai Rasulullah, kalau seandainya kita mendapati pemimpin yang zalim, mendahulukan kepentingannya, kepentingan keluarganya, kelompoknya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hunus pedang kita untuk memberontak? La, kata Rasulullah SAW. Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha ma'ak. Taati dan patuhi meskipun dia mengambil hartamu, memukul punggungmu. Taati dan patuhi. Lihat hadis ini. Apakah pemimpin saat itu melakukan kesalehan? Tidak. Melakukan kezaliman. Tetap diperintahkan untuk taat dan patuh. Ya, tidak boleh memberontak. Permasalahan mereka berbuat maksiat, berbuat zalim, maka kita menasihati. Tetapi tidak boleh memberontak. Tetap taat dan patuh. Tidak boleh menyempal dari kesatuan kaum muslim. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini maksudnya adalah jika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanda keimanan adalah jika terdapat permasalahan, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Pasti mendapatkan akibat yang paling baik dan paling bagus. Nah, seperti itu. Dan saya berpesan tentang taat kepada pemimpin. Ya. Maka ingat baik-baik, pemberontakan tidak akan pernah mendatangkan keadaan yang lebih baik daripada sebelum pemberontakan. Tidak pernah ada sepanjang sejarah hidup manusia. Pemberontakan mendatangkan keadaan yang lebih baik daripada sebelum pemberontakan. Maka jagalah keamanan di tengah-tengah kita. Jangan mau terprovokasi dengan sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit turunkan, sedikit-sedikit. Siapapun pemimpinnya, selama dia muslim dan menegakkan sholat, syiar-syiar Islam di tengah kaum muslimin,
Dan alhamdulillah di negeri kita apa kurangnya? Kita bisa sholat Jumat, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, kita bisa melakukan kurban. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, masih bisa kita lakukan. Azan bisa berkumandang dengan leluasanya. Kita sekarang kajian Islam online dan sebagian sudah tatap muka. Bahkan ada tadi saya terenyuh, subhanallah. Ada sebuah masjid di Jakarta. Ustadz mau nggak ngisi kajian di daerah kami? Di mana ini? Jakarta, Ustadz. Loh, saya di Kalimantan Selatan. Ini kajiannya tatap muka atau online? Tatap muka, Ustadz. Daerah kami sudah PPKM-nya level 3, tetapi kami sudah hijau, Ustadz. Ini biar menjadi penyemangat kami, Ustadz. Loh, saya bilang kajian dengan Ustadz di Jabodetabek. Ustadz, bukan ada atau tidak ada Ustadz di Jabodetabek, tetapi kami ingin Ustadz ngisi di sana. Tiket kami jalankan, kemudian akomodasi, transportasi. Insya Allah itu mudah, Ustadz. Ini subhanallah. Lihat bagaimana mudahnya, indahnya hidup di negeri kita ini. Kita menulis buku, mencetaknya, menyebarnya dengan mudahnya. Ingat, di beberapa negara mengadakan kajian ini terlarang. Mencetak buku ini terlarang. Maka jangan sampai dirubah kenyamanan dan keamanan tersebut. Ingat, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keamanan sebelum rezeki. Maka jangan sampai sekali lagi terprovokasi, sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit jatuhkan, sedikit-sedikit. Karena pemberontakan tidak akan pernah mendatangkan keadaan yang lebih baik daripada sebelum diberontak. Bersabarlah, mintalah kepada Allah. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, "Sallallahu lakum wa tu'adduna alaikum." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau seandainya kita mendapati pemimpin yang mengambil hak kita dan mendahulukan hak mereka, apa yang kita harus lakukan? Lihat, jawabannya sangat logis dan sangat masuk akal. Kata Rasulullah SAW, mohon kepada Allah hak kalian dan tunaikan tugas kalian sebagai rakyat, yaitu tunduk patuh. Ini adalah solusi nabawi. Ya, solusi nabawi. Zaman sekarang ini sangat-sangat disayangkan. Orang kadang-kadang dianggap pahlawan, pemberani ketika berani mencaci maki penguasa. Ketika berani menghina pemerintah, apalagi di hadapan khalayak ramai. Saya tidak berbicara tentang pemerintah tertentu, tetapi kita membicarakan tentang syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sepertinya sudah, Kang Dede, atau ada lagi? Terima kasih Ustaz Jazakallahu khair atas penjelasannya. Sebetulnya masih ada pertanyaan Ustaz, tapi karena waktu juga yang membatasi kita. Kalau penting silahkan, Kang Dede. Tinggal satu pertanyaan Ustaz, Anda bacakan Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, urutan rukun Islam itu yang benar apa? Yang Anda ingat dari dulu urutannya syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Tapi kenapa ada yang bilang puasa dulu baru zakat? Jazakallahu khairan. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan puasa dulu, yang menunjukkan zakat dulu. Ya, ada beberapa riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya. Ada
perbedaan riwayat dalam beberapa lafaz hadis. Maka ini tidak mengapa. Tentang rukun Islam sendiri, kata-kata rukun Islam itu belum pernah Rasulullah SAW menyebutkan inilah rukun Islam. Tidak. Itu hanya kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama tentang bahwa 5 perkara ini adalah hal yang seorang muslim tidak sah Islamnya kecuali dengan mengerjakan 5 perkara ini. 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah. Mau dibalik salah satu dari yang lain tidak mengapa. Tetapi yang paling utama 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat. Kemudian setelah itu antara berpuasa pada bulan Ramadan ataupun membayar zakat atau menunaikan ibadah haji, maka ini ada beberapa riwayat yang berbeda-beda di dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab Ustaz. Sebelum ditutup, apakah ada kesimpulan atau nasihat yang akan disampaikan? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saya hanya ingin menekankan kembali tentang pentingnya keamanan. Maka kepada kaum muslimin jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang ingin merenggut keamanan dari warga negara Indonesia. Jangan sampai kita akhirnya tidak merasa aman di negeri kita sendiri. Sungguh keamanan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang telah memberikan makanan dari lapar mereka dan memberikan kepada mereka keamanan. Keamanan itu nikmat dari Allah. Maka jangan sampai ada dari kaum muslimin yang ikut-ikutan untuk merusak keamanan terutama di negeri yang tercinta ini. Apa yang kita dapati dari keadaan-keadaan, maka bersabarlah, berdoalah kepada Allah agar kita diberikan rahmat, dijadikan negara kita baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang aman, baik, sejahtera, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, bahwa para ulama mempunyai kaidah kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana sikap kalian wahai para rakyat, seperti itulah pemimpin kalian. Maka jika kita menginginkan pemimpin yang saleh, maka jadilah rakyat-rakyat yang saleh. Jika kita menginginkan pemimpin yang tidak zalim, jadilah rakyat-rakyat yang tidak pernah berbuat zalim. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah. Walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil maunah wa jawris sultani alaihim. Tidaklah mereka para rakyat mengurangi takaran dan timbangan, melainkan akan diujikan kepada mereka paceklik, kekeringan, kemudian kesulitan hidup, dan pemimpin yang zalim. Sebagaimana sikap kalian wahai rakyat, seperti itulah pemimpin kalian. Semoga kita memperbaiki diri dan lebih baik lagi sehingga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik dan saleh. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz beserta keluarga dan juga para santri, dan semoga Ustadz bisa kembali hadir pekan depan untuk melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in ini. Jemaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya serta pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat di kajian malam ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, yaitu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan di keseharian kita. Insya Allah Kamis pekan depan kita akan melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in ini. Mohon kiranya jemaah sekalian bisa hadir di kajian pekan depan. Jemaah sekalian, sebelum ditutup kami ingin menyampaikan kajian di pekan ini yang diselenggarakan oleh Itiba Mengaji. Ada 2 kajian. Yang pertama hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 13.30 melanjutkan pembahasan kitab Tauhid dibawakan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirza MA dengan tema Hidayah Hanya di Tangan Allah. Kemudian yang kedua Sabtu malam tanggal 18 September 2021 pukul 20.00 melanjutkan pembahasan fikih muamalah yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA dengan tema Kambiyalah atau Surat Wesel bagian kedua. Kami mengundang jamaah sekalian untuk hadir di kajian tersebut. Demikian jamaah sekalian, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Khair, barakallahu fiik.